Fadilah Nur Aulia NIM 193141083 dari kelas 3C PGMI IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi tentang visi, misi, dan tujuan ajaran Islam. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai 4 materi pokok. Yang pertama tentang Tauhid Rahamutiyah atau ketuhanan yang Rahman Rahim. Yang kedua tentang kerasulan Rahman. Yang ketiga tentang kitab suci Rahman. Dan yang keempat tentang tujuan agama Islam. Baiklah, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu tentang Tauhid Rahamutiyah, ketuhanan Rahman Rahim. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Tauhid Rahamutiyah, ketuhanan yang Rahman Rahim. Tauhid Rahamutiyah dapat diberi pengertian kepercayaan bahwa Allah yang Maha Esa telah mewajibkan diri sendiri memiliki sifat dasar rahmah dalam sebuah kapasitasnya dan aktualisasi asma dan sifatnya. Dalam tauhid itu dipercayai bahwa Allah menjadi ilah, Rob, Malik dengan semua asma dan sifatnya berdasarkan cinta kasih, bukan berdasarkan kebencian atau kemarahan dan kekuasaan. Telah diketahui bahwa dahulu agama-agama dominan bersifat dinamik yang mengajarkan Tuhan yang jahat kepada manusia. Kemudian Nabi Ibrahim datang mendakwahkan agama etis yang mengajarkan Tuhan baik kepada manusia. Posisi dasar sifat rahmah ditunjukkan oleh penggunaan nama Ar-Rahman bersama Ar-Rahim menjadi dua nama pertama yang digunakan Allah untuk memperkenalkan dirinya dalam ayat pertama, Basmalah dari surat pertama Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Penggunaan keduanya dalam Al-Quran dapat menunjukkan Tauhid Rahamutiyah. Untuk materi kedua, yaitu tentang kerasulan Rahman. Di dalam materi tersebut terdapat beberapa pembahasan, yaitu tentang tujuan kerasulan, visi kerasulan, kewenangan Nabi, meneladani Nabi. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Kerasulan Rahman. Landasan kedua dari agama Islam adalah kerasulan Rahman. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tujuan kerasulan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah mewujudkan bagi mereka hidup baik yang sempurna, meliputi indikator-indikator hidup sejahtera, damai, dan bahagia bagi semua, tidak hanya bagi manusia saja, apalagi bagi muslim saja. Untuk mewujudkan tujuan kerasulannya, Nabi menjalankan misi tertentu, yaitu Basyir atau Mubasyir dan Nadir atau Mundir. Peran Nabi sebagai Basyir dan Nadir adalah peran menjadi pemberi kabar gembira dan peringatan dalam masyarakat. Kemudian misi tersebut dijalankan Nabi dengan kewenangan menjadi Mudzakir, pemberi peringatan secara umum, meliputi pemberian kabar gembira dan hal-hal yang menakutkan serta menyampaikan pesan-pesan Allah. Nabi Muhammad menjadi teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan kemenangan hidup di dunia dan di akhirat, serta mengharapkan memiliki integritas spiritual dan moral yang tinggi. Untuk materi yang ketiga, yaitu tentang kitab suci Rahman. Di dalam pembahasan tersebut terdapat beberapa materi mengenai asal Al-Quran, paradigma dan tujuan pewahyuan Al-Quran, kemudian visi dan misi Al-Quran, fungsi teologis formatif, fungsi teologis etis, kemudian penerapan Al-Quran, dan pencapaian hasil. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Kitab Suci Rahman. Landasan ketiga agama Islam adalah kitab suci sebagai rahmat. Al-Quran diwahyukan dengan tujuan untuk mewujudkan hidup baik. Supaya tujuan itu dapat diwujudkan, landasan itu dalam Al-Quran dijabarkan ke dalam nilai-nilai yang meliputi. Yang pertama, asal Al-Quran. Al-Quran menegaskan dirinya berasal dari Allah. Ia merupakan firman-Nya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sebagian firman itu disampaikan secara langsung dan sebagian yang lain melalui malaikat Jibril. Yang kedua, paradigma dan tujuan pewahyuan Al-Quran.
Kerahmatan kitab suci harus benar-benar diterima untuk selanjutnya dihayati dan diekspresikan dalam penafsiran dan pengamalannya. Yang ketiga, isi dan misi Al-Quran. Isi Al-Quran sebagai kitab suci dengan segala kompleksitasnya bisa dijelaskan dari berbagai segi. Dari segi posisinya sebagai agama normatif, isinya adalah ajaran dan pelajaran berdesain rahmat. Kemudian bila dilihat dari segi asalnya yang berkaitan dengan sumber, isi Al-Quran itu adalah firman Allah. Namun jika asal dikaitkan dengan proses, maka isinya berbeda. Apabila dilihat dari prosesnya melalui pewahyuan, maka isinya adalah wahyu dari Allah. Fungsi teologis formatif. Fungsi teologis formatif adalah fungsi untuk mendukung kenabian Nabi Muhammad dan membentuk ajaran dalam Islam. Yang kelima, fungsi teologis etis, yaitu kegunaan bagi manusia untuk mewujudkan kehidupan baik yang selaras dengan kodrat kemuliaan. Yang keenam, penerapan Al-Quran. Al-Quran adalah universal dalam pengertian ajaran-ajarannya sesuai untuk mewujudkan kehidupan baik bagi seluruh umat manusia di segala tempat pada sepanjang zaman, meskipun penerimaannya sebagai kitab suci terbatas pada umat Islam saja. Yang ketujuh, pencapaian hasil. Tujuan pewahyuannya sebagai rahmat untuk memberikan kebaikan nyata berupa hidup baik dan dengan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaannya. Pencapaian tujuan itu tidak dapat ditawar-tawar. Nabi dan pengikutnya wajib bersikap tegas sedapat mungkin, jangan sampai menoleransi adanya kegelapan hidup dengan segala pendegradasiannya itu. Ketegasan itu dapat sampai taraf zero tolerance, sehingga kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat benar-benar dapat diwujudkan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan agama Islam. Apa sih tujuan agama Islam itu sendiri? Di sini kita akan menjelaskan mengenai 3 tujuan agama Islam. Yang pertama, mempersatukan umat manusia. Yang kedua, tentang menyelamatkan umat manusia. Dan yang ketiga, memperbaiki kehidupan. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, simak penjelasan berikut. Tujuan agama Islam. Yang pertama, mempersatukan umat manusia. Umat Islam menjalankan perintah sesuai kemampuan dan menjauhi larangan secara total. Berarti mereka wajib menjauhi larangan secara total sehingga persatuan di antara mereka terwujud secara maksimal. Dengan persatuan, mereka tidak hanya dapat mewujudkan integrasi sosial dan politik, tetapi juga dapat mewujudkan cita-cita besar mereka sebagai kelompok agama, masyarakat, dan bangsa. Yang kedua, menyelamatkan umat manusia. Bangsa Arab pra-Islam mengalami degradasi kehidupan akibat kekafiran yang mereka anut. Degradasi kehidupan mereka dalam sejarah dikenal dengan jahiliyah, dapat diartikan sebagai kultur kebodohan yang terbagi menjadi 3, yaitu kultur agama. Yang kedua, kultur ilmu. Yang ketiga, kultur sosial. Untuk menyelamatkan bangsa Arab pra-Islam dari degradasi kehidupan berbasis kultur kebodohan, maka harus dilakukan dengan langkah radikal penggantian kultur. Kultur pengganti jahiliyah yang diberikan Al-Quran adalah kultur pencerahan dengan Iqra. Yang ketiga, memperbaiki kehidupan. Fungsi ini menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dalam pelaksanaan fungsi ini diperlukan pola usaha tertentu untuk mewujudkan tujuan hidup yang baik. Di antaranya, yang pertama, gerakan dakwah. Yang kedua, gerakan amar ma'ruf. Dan yang ketiga, gerakan nahi munkar. Baiklah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ajaran agama Islam memiliki beberapa landasan. Yang pertama, yaitu Tauhid Rahamutiyah, ketuhanan yang Rahman Rahim. Landasan kedua yaitu Kerasulan Rahman, dan yang ketiga yaitu Kitab Suci Rahman. Kemudian agama Islam sendiri memiliki tujuan, beberapa diantaranya. Yang pertama, mempersatukan umat manusia. Yang kedua, menyelamatkan umat manusia. Dan yang ketiga, memperbaiki kehidupan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.